Andi Asfanela Azahra, dan di sini saya dengan bunda saya akan ngobrol-ngobrol tentang hubungan antar persona kami. Sore. Kenalan dulu kali ya. Kenalkan, saya dengan bunda dari Andi Asfanela Azahra. Saya dipanggilnya biasanya dengan Bunda Evi atau Bunda Eko. Oke bunda, aku akan tanya bunda beberapa pertanyaan, tapi santai aja. Oh, oke. Yang pertama, menurut bunda, gimana sih hubungan antar persona kita? Menurut saya sebagai bunda dan seorang anak sangat baik, karena setiap ada masalah ataupun ada sesuatu komunikasi, ada yang tidak sinkron, itu kita selalu saling memberikan pendapat, apa yang ada di pikiran, apa yang kita mau, dan yang terakhirnya adalah apa yang kamu mau. Sehingga dari perpaduan apa yang Zahra mau dan apa yang bundanya mau, kita saling komunikasi baik dan saling memahami, itu pasti akan ada solusinya. Iya, menurut aku juga berhasil karena kita biasanya kalau ada masalah itu selalu dikomunikasikan, terus juga kita sering chatan tiap hari, kita bisa saling memahami satu sama lain, saling pengertian seperti yang bunda saya tadi bilang. Dan ya kayak gitu teman-teman. Pertanyaan kedua, menurut bunda situasi atau iklim suportif apa yang kita bangun supaya hubungan antar persona kita itu berjalan dengan baik? Ya, situasi kondisi selalu menjaga komunikasi yang pada umumnya sih ya, karena jarak kita memang tidak dalam satu lingkungan rumah, terus tidak dalam satu lingkungan daerah. Nah, jadi selalu berkomunikasi kayak, selamat pagi, Wawa udah bangun atau belum? Wawa itu panggilan kecilku. Gitu. Terus terkadang kalau misalkan Wawa nggak ada kabar, pasti bertanya, wah, are you okay? Wah, kamu di mana? Wah, kamu sedang apa? Kalau tidak ada jawaban, nah pasti ada apa ya? Kan seperti itu. Tapi sejauh ini pasti jawaban atau pertanyaan-pertanyaan pasti akan dijawab, direspon cepat sama Wawa, karena memang tidak ada apa-apa di situ. Kalau menurutku juga situasi atau iklim suportif yang kita bangun dekat-dekat ini itu karena kita lagi berjauhan, itu kita biasanya komunikasi lewat WhatsApp. Kalau biasanya di kampus suka ngabarin bunda juga, terus bunda juga suka ngabarin kegiatannya di rumah seperti apa. Biasanya kalau aku lagi kangen itu biasanya video call bareng bunda. Biasanya juga invite member-member keluarga yang lain. Dan biasanya kalau homesick juga ngabarinnya ke bunda, terus bunda support. Tapi terkadang bundanya ada loh pertanyaan, kalau bundanya video call, aduh kok nggak mau dijawab ya video callnya. Tapi terkadang kalau nggak mau dijawab itu, kalau lagi video call biasanya Zahra lagi sedang mengerjakan tugas sehingga nggak bisa, tidak memungkinkan untuk video call atau sedang di dalam kelas. Pertanyaan selanjutnya nih bunda, daya tarik atau sifat masing-masing apa yang disukai yang membuat kita itu memiliki hubungan antar persona yang baik sampai sekarang? Yang saya sukai sama Zahra itu tidak sulit untuk dibentuk. Terlihat Zahra itu lembut ya, maksudnya terlihat gemulai. Tapi yang saya lihat, Zahra itu kalau ada keinginan sesuatu, dia itu keras banget, kenceng banget untuk perjuangannya. Contoh, ya salah satunya adalah untuk dapat masuk ke IPB ini. Bagaimana saya melihat perjuangannya Zahra, belajar, terus pergi untuk kursus kan ya, itu untuk bisa masuk ke IPB ini. Dan alhamdulillah sekarang Zahra sudah menjadi mahasiswi IPB. Alhamdulillah. Kalau daya tarik atau sifat bunda yang saya sukai itu adalah bunda selalu mengayomi anak-anaknya, selalu tanya kabar anak-anaknya, selalu melindungi kita di suatu situasi apapun.
bunda juga selalu pengertian terhadap anak-anaknya. Juga kalau misalkan dunia lagi tidak berpihak kepada anak-anaknya, bunda selalu ngerangkul. Bunda itu orangnya terbuka banget, jadi anak-anaknya juga nggak segan untuk cerita apapun ke bunda. Terus bunda juga selalu pengertian, bunda itu komunikatif banget. Jadi kalau misalkan ada masalah, bunda pasti cerita. Kalau anak-anaknya ada masalah juga pasti cerita. Terus bunda selalu kasih solusi yang terbaik juga. Karena menurut saya ya, untuk ke anak-anak, apabila anak-anak sudah tidak bisa berkomunikasi baik, pasti kan akan mencari sosok yang untuk bisa diajak berkomunikasi. Nah, saya untuk masalah itu belum bisa mempercayakan sepenuhnya untuk di luar sana. Tapi saya pasti berharap dan yakin ya, Wawa itu dengan doa saya juga sebagai bundanya, pasti Allah akan menjaga Wawa ditemukan dengan orang-orang baik. Nah, di luar daripada itu, saya sebagai bundanya Zahra berharap apapun itu harus bertanya kepada bundanya atau harus diceritakan kepada bundanya. Karena terkadang seburuk-buruknya orang tua tidak akan tega yang namanya menyakiti atau mendorong ke jurang untuk anaknya sendiri. Tapi kalau kita punya sahabat, ya mudah-mudahan sih semuanya baik ya, belum tentu itu akan seperti seorang bunda terhadap anaknya. Next question itu adalah konflik atau masalah apa yang pernah kita laluin, apa dampaknya ke diri kita sendiri, terus ke hubungan antar personal kita juga. Kalau yang saya lihat sih hampir tidak ada. Sekalipun ada, itu tidak terlepas dari, ya mohon maaf, kelemotannya Zahra untuk menangkap. Jadi terkadang bundanya itu harus sudah wah baru mudeng, oh gitu. Nah kalau udah kayak gitu pasti saya kesel. Kalau kesel pasti saya diem. Tapi kalau saya udah diem pasti Wawa itu tahu, oh bunda nih marah. Dan yang saya senangnya sama Zahra, selalu mau memperbaiki kesalahannya every day, every minute. Oke, kalau iya sih ya, kalau misalkan masalah, mungkin kita, kalau aku melakukan kesalahan aja, bunda biasanya tegur, marah, dan itu mungkin dampaknya ke hubungan antar personal kami dalam waktu pas lagi marah-marahan, mungkin lagi berdebat itu tegang ya, tapi setelah itu pasti kita saling belajar diri satu sama lain, terus menjadi hubungan antar personal kita lebih dekat lagi karena adanya konflik itu. Jadinya kita bisa saling memahami kemauan satu sama lain, terus menemukan jalan keluar yang win-win solution bagi kita berdua. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih perasaan bunda pas pertama kali punya aku? Itu pasti so amazing loh, yang kita tuh hanya sendiri ya. Kalau menurut kita sebagai seorang perempuan, tiba-tiba ada seorang baby yang lucu, yang cute, terkadang gemesin, terkadang mau gigit, terkadang mau jahilin biar dia nangis. Ya pastilah yang namanya mempunyai anak ya pertama ya pasti so amazing itu menurut saya gitu. Ya, ada anak baby yang kalau misalkan itu ada yang bangun dulu Zahra tuh lucu banget, hidungnya nggak ada tapi sekarang hidungnya udah ada. Terus kalau dari aku, selama saya dibesarkan oleh bunda saya mempelajari banyak banget pelajaran kehidupan dari bunda. Bunda selalu ngajarin menjadi orang yang selalu teratur, selalu disiplin. Saya rasa juga saya menjadi anak yang beruntung sekali mempunyai bunda seperti bunda, karena bunda itu baik banget
banget, rendah hati banget, nggak sama keluarganya aja tapi sama lingkungan sekitar juga. Kadang juga kalau misalkan sama orang asing pun bunda selalu ajarin untuk treat orang itu segimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain, jadi sama-sama saling menghargai. Itu kan belum tentu apa yang kita lihat itu atau apa yang kita dengar itu orang itu memperlakukan kita itu seperti apa yang ada di gosip-gosip. Jadi bagi saya, selama orang itu berkelakuan baik di depan saya, tidak mungkin saya berkata bahwa dia itu tidak baik. Terkadang orang yang tidak baik itu pasti rasa ingin memperbaiki itu ada. Tapi terkadang orang di lingkungan yang sudah mengejas, oh dia tidak baik, sehingga dia berpikir buat apa saya menjadi baik, toh sudah tidak berpikir saya baik. Nah itu banyak yang salah di sini di dalam lingkungan. Nah saya berharap dengan Zahra jangan pernah berpikir yang tidak baik, karena apa yang kita lakukan dengan kebaikan kita pasti di ujungnya itu akan baik. Semoga orang yang tidak menjadi baik pun akan baik karena kita memperlakukan baik. Itu aja. Dan pertanyaan terakhir adalah apa harapan bunda untuk aku atau hubungan antara sama kita, dan begitu juga nanti aku sebaliknya. Oke, harapan saya sebagai bundanya Zahra adalah yang saya tanamkan sama Zahra dan anak-anak saya yang lainnya, bahwa komunikasi itu penting sebagai kita makhluk sosial, ya. Berkomunikasi yang baik terhadap orang tua, terhadap kakak, adik, terhadap oma, opa, tante, om, bahkan sepupu, atau terhadap makhluk sosial di luar sana. Apabila kita memahami komunikasi yang baik, saya berkeyakinan bahwa segala sesuatu masalah pasti akan bisa mendapatkan jawabannya dengan baik juga. Tapi kita ini menjadi headache, menjadi emosi, itu tidak terlepas dari cara berkomunikasi kita tidak bisa memahami orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Biasanya seperti itu sih. Jadi kalau selama kita bisa berkomunikasi baik, saling memahami, menurunkan ego, mencari solusi, semua itu tidak ada masalah di dunia ini. Oke, harapannya bagi aku adalah semoga komunikasi aku dan bundaku semakin lancar lagi ke depannya, terus gak ada miskom antara kita dan saling harmonis satu sama lain. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, hubungan antar persona saya dengan bunda saya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.